Saudara, sebagai gembala, saya merenung beberapa hal. Dan dalam perenungan itu selalu ada tarik ulur. Bagaimana caranya membimbing seluruh jemaat menuju apa yang Tuhan rencanakan. Karena dengan kesadaran tidak semua level imannya sama. Tidak semua punya tekad dan kedisiplinan hidup rohaninya sama. Cuman buat saya sebagai gembala, saya sampai pada satu kesadaran bahwa gereja harus bergerak menuju tujuan dan rencana yang Tuhan sendiri tetapkan. Dan selalu ada konsekuensi bagi orang-orang yang tidak memperhatikan dirinya sendiri. Makanya ada cerita 5 gadis bodoh, ada 5 gadis bijaksana. 5-5-nya, 10-10-nya itu dipanggil untuk menyongsong mempelai. Tapi masalahnya ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Mari kita jadi yang bijaksana. Yang bijaksana saya sudah pernah sampaikan, salah satu ciri khasnya adalah dia mengantisipasi atau mempersiapkan diri untuk apa yang akan dia lewati ke depan. Dan kalau kehidupan kita hanya sebatas apa yang bisa kita makan hari ini, apa yang kita bisa kerjakan hari ini. Nah, inilah cara-cara dunia, cara-cara setan membuat kita meleset dari sasaran surga dalam hidup kita di muka bumi. Sasaran Tuhan yang menjadikan kita di muka bumi bukan sekedar hidup dalam keselamatan, tapi kita mengerjakan keselamatan itu. Dan dalam mengerjakan keselamatan, Tuhan punya standar dan nilai-nilai yang spesifik untuk kita hidupi. Nah, mari kita belajar satu tema yang mungkin buat saya agak complicated, agak rumit. Tapi ini penting sekali, karena ini meletakkan dasar kehidupan kita ke depan. Saya berdoa Tuhan menolong kita oleh Roh Kudus-Nya, memberikan hikmat dan pengertian sesuai dengan konteks keadaan kita masing-masing. Haleluya. Mari kita buka dari 1 Tawarik pasal 19 ayat 1 sampai 5. 1 Tawarik 19 ayat 1 sampai 5. Mari kita akan baca saudara ayat pertama sampai ayat yang kelima bersama-sama dari judul perikopnya 2-3. Daud berperang melawan Bani Ammon. Dan orang Aram. Dan itu matilah Nahas, raja Bani Ammon. Lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu Daud berkata, Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas. Sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengurum utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Ammon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Ammon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Demikian dilepasnya mereka. Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu. Lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja tinggallah di Yeriko sampai janggut itu tumbuh, kemudian datanglah kembali.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, tinggallah di Yeriko dan pulihnya dignity atau harga diri. Kata dignity cukup luas maknanya, yaitu martabat, standar hidup atau nilai-nilai diri. Begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita jatuh ke dalam dosa, tidak pernah hanya sebatas keinginan daging kita. Karena setan selalu berupaya dengan berbagai cara untuk mencoba dan menggodai kita sampai kita jatuh. Namun masalahnya ketika kita jatuh ke dalam dosa, bukan sebatas kita terpisah dari Tuhan, dan kita kotor di hadapannya, ada sesuatu yang lebih signifikan yang hilang di dalam diri kita yang namanya kemuliaan. Kitab Roma pasal 3 berkata, karena manusia sudah jatuh dalam dosa sehingga dia kehilangan kemuliaan. Nah, bicara tentang kemuliaan, ini related sekali dengan orang-orang yang diutus Raja Daud untuk menyampaikan turut berduka cita kepada sebuah kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan apa? Kerajaan Amon. Dan yang menarik di sini kalau kita lihat saudara, Daud itu sebetulnya bersahabat dengan Raja Amon. Raja yang bernama Nahas. Tapi dalam cerita ini Nahas meninggal dan anaknya menjadi raja menggantikan bapaknya ini. Tapi ada sesuatu yang unik. Sang anak berbeda sekali dengan bapaknya. Ketika Daud dalam konteks hubungan baik mengutus pegawai tingginya loh saudara. Bukan prajurit biasa. Pegawai tingginya diutus untuk menyampaikan pesan turut berduka cita. Tapi mengapa yang muncul pada Hanun, yaitu anaknya Nahas, itu justru satu pikiran-pikiran yang justru mencurigai utusan Daud, mencurigai niat baik Daud, mencurigai pegawai-pegawai tinggi Daud yang datang, yang jelas-jelas, kalau Anda baca konteksnya, dia bukan prajurit biasa. Dia orang-orang penting yang sengaja diutus dalam sebuah konteks untuk menyampaikan turut berduka cita. Tapi entah bagaimana kalau kita baca cerita ini, ternyata Hanun mendengarkan pemuka-pemuka Bani Amon yang menyampaikan, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Saudara, hidup ini penuh dengan pilihan, penuh dengan informasi, penuh dengan apa yang kita mau kerjakan di depan itu tergantung info apa yang datang kepada kita. Kita bisa tertipu dengan harga murah, produknya tidak sebaik yang kita harapkan. Sering terjadi. Karena tampilan di luar itu mempesona. Tampilan di luar itu bisa membujuk kita, menarik pikiran perasaan kita untuk membelinya. Tapi sayangnya tidak seperti yang kita bayangkan. Itu sebabnya seringkali kita harus menyadari bahwa ketika kita mau membeli suatu produk yang mahal, produk yang berkualitas, nilainya memang tidak murah. Mari kita lihat sekarang saudara satu ayat pada ayat yang kelima. Ketika mereka berjalan pulang, yaitu pegawai-pegawai tinggi Raja Daud itu berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu, yaitu yang dipermalukan, yang janggutnya dicukur, saudara, dengan cara yang ekstrim tentu, dan pakaian panjang orang-orang Timur Tengah. Ini bukan pakaian prajurit, saudara, pakaian panjang.
Dan itu digunting, dibuat begitu hina. Berjalan pulang, ada orang-orang menyampaikan kepada Daud. Nah, coba lihat respon Daud, ini menarik. Ini yang menjadi pelajaran yang menurut saya dalam sekali. Karena ini yang merubah sikap dan cara hidup kita di luar. Yaitu ketika kita mengalami pemulihan dignity, kehormatan diri. Itu bicara standar hidup kita. Ada orang berkata nggak apa-apa bangun siang. Tapi orang berkata nggak tahu diri kamu. Ada orang berkata aku bangun jam 5 aja sudah kesiangan. Ada orang berkata aku jam 7 masih nggak terlambat ke kantor. Saudara, nilai-nilai diri kita itu menentukan apa yang kita ekspresikan dalam cara hidup kita. Anda ke ke sebuah food court, banyak tersedia makanan-makanan. Apa yang Anda cari? Bakso? Nasi goreng? Hah? Kalau saya carinya sop bakut. Apa yang Anda cari? Saksang? Sayur asem, Om. Apa yang Anda cari? Ikan cakalang? Coba, sekarang pertanyaannya adalah, pilihan-pilihan itu muncul dari mana? Dari nilai-nilai yang terbentuk. Sayangnya nilai-nilai yang terbentuk dalam diri kita itu tidak sepenuhnya berasal dari kebenaran. Itulah yang membuat seringkali kita merespon hidup ini dengan nilai-nilai yang sudah begitu kental terbentuk di dalam diri kita. Nah, ketika Daud mendengar orang-orangnya, pegawai-pegawainya, Anda harus tahu, ayat ini saya bicara sangat kuat sekali kepada gereja. Gereja adalah utusan Kristus di muka bumi. Masalahnya gereja kalau janggutnya dicukur dengan ekstrim, pakaiannya bicara kebenaran, sudah menjadi koyak, kita tidak bisa tampil sebagaimana harusnya. Sekalipun identitas kita adalah duta. Tidak bisa, saudara. Saya menjumpai banyak orang yang ingin tampil melayani, ingin jadi berkat, tapi terlalu cepat, rapuh. Saya menjumpai banyak anak-anak Tuhan ingin jadi terang. Itu benar, itu ya dan amin, setuju. Tapi kita kurang lama tinggal di bawah terang. Saya mau ajak kita baca beberapa ayat dengan cepat, kan ini dasar-dasar yang tidak boleh luput dari pengertian kita. Lukas 15 ayat 8, tolong salah seorang baca. Katakan, aku siap dibentuk ulang, dipulihkan seperti yang Tuhan mau. Haleluya. Lukas 15 ayat 8, tolong salah seorang baca. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Lihat saudara, atau dengan bahasa yang unik Yesus menyampaikan sebuah ungkapan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, terus Dan jika ia kehilangan satu di antaranya, jika kehilangan satu di antaranya, jadi Tidak. ada satu yang hilang dari mata rantai dirham itu, masih tinggal berapa? 9. Tapi lihat cerita ini, dia tidak mengabaikan yang satu. Lanjut. tidak menyalakan pelita Ya. dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat. Menyalakan lampu, menyalakan pelita, menyapu rumah, serta mencarinya dengan apa? Cermat. Coba, kalimatnya lengkap. Mencarinya dengan cermat sampai, lanjut. Sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Saudara lihat, Yesus berpesan begini. Atau adakah perempuan yang kalau kehilangan 1 dirham
dari satu rantai 10, mata rantai 10 di dalam itu hilang satu, dia tidak anggap serius. Nah, di sini nih. Banyak orang tidak anggap serius masalah keuangannya. Masalah. Itu masalah datang dari nilai-nilai di dalam dirinya. Masalah kesehatan. Dengerin. Jangan Anda tidak anggap serius. Masalah kesehatan di luar itu datang dari nilai-nilai di dalam cara hidup. Masalah di hubungan. Itu datang dari nilai-nilai. Nah, Yesus berkata, kalau seorang perempuan kehilangan 1 dirham dari 10, dianggap serius. Makanya dia apa? Nyalakan pelita, bikin terang rumah. Betul? Kemudian ngapain? Dia sapu, artinya apa? Dia search. Dia lihat setiap pojok, setiap celah. Dia coba periksa. Terus apa yang dilakukan lagi? Mencarinya dengan cermat. Apakah selesai kalau tidak ketemu? Apa? Sampai ia menemukan gereja-gereja yang kehilangan dignity. Standar hidupnya. Nggak baca Alkitab, nggak apa-apa. Nggak renungan pagi, kan liburan om, nggak apa-apa. Standar hidup Anda kalau doa berapa lama? Tergantung digerakkan hati dong om. Masalahnya hatimu itu kalau udah beku bahaya saudara. Perlu dipompa dari luar yang namanya kedisiplinan. Yesus itu kenapa memuridkan Petrus? Karena Petrus itu mau-maunya dewek kalau hidup. Haleluya. Iya kan? Iya kan? Petrus itu mau-maunya dewek kalau hidup. Dikasih tahu, ngeyel lagi. Kalau Yohanes dengar-dengaran, suka nempel dekat Yesus. Kita yang mana? Saya mau kasih tahu, apa yang Yesus lakukan itu memulihkan nilai diri mereka, murid-muridnya. Mengembalikan apa yang hilang, yaitu dignity, kehormatan, kemuliaan. Kita baca satu ayat dari Lukas pasal 15. Lukas 15. Ini cerita tentang anak yang hilang. Ayat 16 dan 17, tolong Mas Adit boleh baca kembali. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas. Pertanyaannya saudara, mengisi perut itu umum sekali, lazim. Semua orang ingin mengisi perutnya. Tapi akibat stres, akibat masalah, akibat keadaan, bagaimana si anak ini, anak Tuhan yang maha kaya ini, ingin mengisi perutnya. Dengan apa? Dengan ampas? Baca. Dengan ampas yang menjadi makanan babi. Dengan itu. sampah dunia, saudara. Terus. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya. Itu pun saudara, dia tidak terima. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi saudara, apa yang menahan dia itu karena dia sudah kehilangan kehormatan. Dia sudah kehilangan dignity-nya. Ada orang saudara, tanpa dia sadari, dia pakai pakaian-pakaian yang sebetulnya mencerminkan dirinya. Bukan mencerminkan siapa yang dia mau jumpai. Sebaliknya, gereja harus sadar. Makin kita mengerti bahwa kita adalah utusan-utusan kerajaan Allah. Utusan-utusan kerajaan surga. Utusan-utusan yang rajanya murah hati. Yang rajanya pemurah.
sabar, pembawa damai. Saudara, ekspresi hidup kita di muka bumi, di keluarga, di pekerjaan, di bisnis. Saudara, tidak ada dong yang namanya tipu-tipu. Tidak ada dong yang namanya saudara kanan kiri boleh. Kita langsung, ini gak cocok dengan diriku. Betul gak? Cuman waktu kita mulai terdesak seperti si bungsu ini, disitulah kita melonggarkan banyak cara hidup. Lihat ayat 17 saya baca lagi. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku. Orang upahan Bapakku. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku. Tapi di sana makanannya berlimpah-limpah. Jadi saudara lihat, Bapaknya punya makanan buat orang upahan berlimpah-limpah. Sementara dia anak hampir mati kelaparan. Kenapa terjadi? Karena dia memilih jalan yang dia lihat cocok dengan keinginannya. Nanti kita akan tahu bahwa salah satu prinsip yang paling penting, kalau kita mau tinggal di Yeriko dan dipulihkan, mengalami pemulihan, Anda harus bersedia menerima pembatasan. Pergi, lapor dong. Belanja segini aja. Kenapa? Buat beberapa orang nggak begitu. Karena itu tadi, ada nilai-nilai yang sedang disetting ulang, dipulihkan. Kalau tidak, saudara, hidup kita tidak akan mengalami apa yang Tuhan rencanakan. Yaitu kemuliaan dan kehormatan yang Tuhan memang sebetulnya sudah sediakan. Mari kita lihat, saudara. 1 Torik 19 ayat 5 yang menjadi ayat penting buat kita. Ketika rombongan yang dipermalukan ini berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu. Jadi bukan orang-orang ini yang menghadap Daud. Ada orang-orang lain yang datang menghadap Daud. Perhatikan ya. Diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu. Lalu disuruhnya orang, jadi ada utusan lain yang disuruh Daud menemui orang-orang duta-duta yang dipermalukan ini. Coba lihat. Alasannya adalah sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh. Sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian apa? Datanglah. Saudara, gereja harus menjadi rumah pemulihan. Itu sebabnya pembapan, pendisiplinan dalam pemuridan itu penting. Itu sebabnya gereja harus membangun ulang hubungan-hubungannya. Itu sebabnya gereja harus menata kembali, saudara, hal-hal yang hilang. Mungkin satu saja yang hilang, tapi itu harus dianggap serius. 3 pokok yang besar kita sudah gali dari minggu-minggu yang lalu. Yang pertama hubungan, kesehatan, tentang keuangan. Kalau itu semuanya habis melorot, sudah pasti Anda sedang dipermalukan oleh setan. Tapi Tuhan punya kesempatan. Raja Daud mengutus utusannya, kasih tahu. Lihat, kasih tahu. Bukan segera kembali kerajaan. Bukan segera ganti pakaian. Bukan. Anda harus mengerti konteksnya. Kenapa Raja Daud berkata tinggallah. Mari lihat ayat 5 ini. Tinggallah di Yeriko. Tinggallah di Yeriko. Tinggallah di Yeriko. Tinggallah di Yeriko. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai harga dirimu kembali. Sampai your dignity itu pulih. Aku gak bisa hidup dengan cara seperti ini. Dengan rasa malu seperti ini. Tinggal di Yeriko. Pertanyaannya kenapa Daud berkata tinggallah di Yeriko. Saya membaca, saudara, Yeriko ini cukup menarik sekali. Dari zamannya Yosua, Yeriko menjadi kota terkutuk. Ketika ditaklukkan, dibombardir, dihancurkan,
Dan semua orang yang akan membangunnya, termasuk dia yang akan mengalami kutuk. Salah satu tahap berikutnya yang kita lihat, saudara, mari kita temukan satu catatan yang luar biasa di dalam 2 Raja-Raja 2. 2 Raja-Raja 22. Dua Raja-Raja 2. Saudara, ini cerita tentang Elisa menyehatkan air di Yeriko. Ayat 19. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat letaknya kota ini baik. Tetapi seperti Tuhan kau lihat. Seperti Tuhan kau lihat. Tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering terjadi apa? Ada keguguran bayi. Ketika saya membaca seperti ini, saudara, Tuhan tuh mau taruhkan begini. Ketika engkau ada di sebuah komunitas yang tepat, komunitas yang fokusnya bukan, ya sudah, seperti ini saja. Tapi ada sebuah kerinduan untuk mengalami sebuah pemulihan. Berbahagialah engkau. Yeriko itu kota terkutuk. Tapi ada orang-orang yang menghampiri Nabi Elisa. Dan Elisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mengubahkan kota terkutuk itu menjadi kota yang dipulihkan. Nah, fase berikutnya, dengarkan dengan baik. Setelah kota terkutuk dipulihkan, kota yang dipulihkan ini mampu menjadi kota yang memulihkan. Makanya saya mau kasih tahu, Bapak Ibu Saudara, kalau engkau berjumpa dengan pasutri-pasutri yang pulih, diberkati, sementara engkau lihat, engkau adalah pasutri yang butuh pemulihan, datang ke sana, terhubung ke sana, relate, saudara, bangun komunikasi yang tinggal di dalam apa yang dia alami akan menjadi apa yang kita alami. Kenapa Daud berkata tinggallah di Yeriko? Yeriko itu kota, saudara, dengan pohon-pohon palem yang menyampaikan sebuah pesan. Di sana ada harapan. Di sana ada peluang hidup. Di sana ada peluang yang baru. Yeriko adalah kota yang dipulihkan. Cerita yang lama berubah menjadi yang baru. Kalau kita hanya mendengar sebuah pesan yang di dalamnya tidak ada kehidupan, itu berbeda dengan Yeriko. Yeriko menyampaikan sebuah cerita yang di dalamnya ada pengalaman dipulihkan, ada pengalaman tinggal di bawah kutuk, ada pengalaman mengalami pemulihan. Kekasih-kekasih Tuhan, dengar, ketika engkau memberi waktu, seperti tadi ada 1 dirham, nyalakan lampu, cari sampai ketemu. Saya rasa yang punya mata rantai dirham ini, menurut saya serius sekali. Kalau Anda ketemu pemimpin-pemimpin yang serius mencari Anda, berikan dirimu, saudara. Berikan dirimu, haleluya. Tepuk bawah kanan kirimu, katakan berikan dirimu. Haleluya. Yeriko itu bukan sembarang kota, saudara. Yeriko itu kota yang punya jejak-jejak pemulihan yang bisa diikuti oleh duta-duta Raja Daud itu. Saudara, ada banyak orang kaya, dia tidak punya cerita bangkitnya keuangan, bangkitnya ekonomi. Karena dia dari muda sudah jadi sultan. Kalau dia ngomong tentang bisnis, dari mana? Bapak gue nih yang punya semua. Haleluya. Tapi kalau Anda ketemu orang-orang yang berusaha gigih dari hal-hal yang sederhana, sukses, Anda ikuti jejaknya. Saya kasih tahu, disitulah yang namanya rema kehidupan akan menjadi bagian hidupmu sendiri.
Tapi banyak orang gak mau mengikuti jejak yang seperti itu. Mereka pengen bikin jejaknya sendiri. Saya mau kasih tahu, Anda terlalu cepat melangkah keluar. Beri waktu di Yeriko lebih lama. Apa yang terjadi di Yeriko? Yang pertama, Anda dinaungi. Banyaknya pohon palem, banyaknya pohon korma di Yeriko. Itu menandakan ada kecukupan naungan. Saudara, janganlah terlibat lagi dengan berbagai hal yang membuat Anda makin hancur keuanganmu. Padahal ada orang-orang yang berkata, kalau ada masalah, hubungi aku. Janganlah dalam masalah hubungan Anda tertinggal lebih lama lagi. Padahal sudah sering kali disampaikan, kalau ada masalah, ayo kita sama-sama gumuli. Saya mau kasih tahu, Tuhan menyediakan kemah pujian. Itu menjadi Yerikomu, supaya engkau dipulihkan dan muncul sebagai duta-duta kerajaan Allah di kehidupanmu. Mari tantang dirimu. Bersediakah engkau tinggal di Yeriko? Bersediakah engkau dinaungi? Yang kedua, agak ekstrim. Bersediakah engkau dibatasi? Ini yang tidak enak, saudara. Masa liburan harus lapor? Saya kasih tahu saudara, setan tuh lagi nunggu celah, nunggu kesempatan. Masa liburan itu biasanya orang tuh suka bablas. Ketawa bablas, bayarin traktiran orang bablas. Nggak mikir besoknya ngutangnya dari mana bayarnya. Orang lagi liburan, saudara, yang penting kredit card dulu, tepok jidat, nanti lunasinnya gimana? Tahu ya, kayaknya dapat hikmat gitu pokoknya. Nanggung gitu. Pokoknya gesek sana, gesek sini. Padahal saldo udah tiris. Insaf lah, kasih tahu kanan kiri, insaf lah. Saudara, dengerin, ini pengalaman nyata. Kalau Anda nih sudah enak liburan, tiba-tiba tuh pengen diperpanjang nggak 1 hari lagi? Kalau belanja udah dapat yang mantep nih, hot nih, cocok nih. Pengen 1, beli 2. Si itu kayaknya perlu juga tuh dibeliin, beli 3. Kayaknya yang di kantor belum tuh, beli 4. Oleh-oleh 4. Pikirin tuh kantongmu dulu. Baru pikirin oleh-oleh. Itu namanya engkau hidup di dunia yang nyata. Kalau engkau pikirin semua orang yang perlu engkau bawa oleh-oleh pada dompetmu tongpes, maaf ya, kau gila. Nggak nyambung kan? Betul nggak nyambung nggak? Nggak nyambung kan? Dompet kita nggak cukup nih, tapi kita pengen traktir semua, kita bawain oleh-oleh semua. Saudara, itulah yang namanya keinginan daging. Apa? Supaya habis nggak enak, nah makan tuh nggak enakmu. Kalau Anda tiap-tiap jalan-jalan nggak enak dan selalu bawa oleh-oleh, padahal itu menyebabkan apa? Kita kan bikin anggaran nih. Cukup kan sebulan kan? Di anggaran. Di kenyataannya? Di kenyataannya di kenyataannya gigi jari ya. Haleluya. Gimana yang masih lajang-lajang dulu nih, aku tanya nih. Cukup gak? Kalau masih lajang aja, masih jebol terus, gimana Anda berumah tangga? Haleluya. Saudara, kalau mikirin investasi sudah berumah tangga, maaf ya, itu sudah agak telat dikit. Kalau masih lajang mikirannya cuma selfish, menyenangkan diri, menyenangkan orang, pikirin investasi. Kalau engkau punya investasi tumbuh baik, engkau bisa lebih banyak lagi menyenangkan keluarga, menyenangkan orang lain, betul nggak? Tapi kalau engkau nggak punya investasi, itu namanya engkau merongrong diri sendiri. Yang kedua, merongrong siapa biasanya? Merongrong Tuhan. Doa Tuhan tolong, aku nggak sanggup lagi. Tahu nggak? Malaikat tuh kadang-kadang kalau diizinkan ngomong, lah lu yang bikin. Tuhan kan penuh sabar, penuh kasih dan sayang. Tapi kalau malaikat bilang, kamu yang bikin.
Katakan dignity. Itu harga diri. Itu nilai-nilai. Nilai-nilai. Dengerin. Kata dignity, nilai-nilai itu bukan bermakna sekedar atau sebatas wah. Bukan. Sederhana juga punya dignity. Haleluya, amin. Iya kan? Iya. Makan tempe sama sayur asem lagi. Itu punya dignity. Dignity-nya apa? Nggak ngutang. Tapi makan ayam, makan yang mewah, makan yang oke. Waduh, kayaknya makan kalau cuma 50.000 sehari itu nggak pantas, nggak cocok. Kita kerja buat apa? Buat makan kan? Kita kerja buat apa? Buat jalan-jalan kan? Udah makan, udah jalan-jalan, kita kerja buat apa kan? Bayar hutang kan? Itu makanya saudara, kita harus punya nilai-nilai. Habis gak enak, makan deh tuh gak enakmu. Kenapa saya mau khotbah seperti ini saudara? Gereja kita semua memasuki tahap yang berikutnya, berbuah. Apakah engkau akan terhormat kalau engkau membawa kepada Tuhan? Kau gak punya rasa tidak enak. Udah habis sama manusia rasa tidak enakmu. Daud beda. Di hadapan manusia dia bersedia dicela bahkan oleh istrinya sendiri yang merupakan anak Saul. Tapi di hadapan Tuhan, Daud mempersembahkan yang terbaik, yang terekstrim, tergila. Yang memungkinkan masih beri lagi. Dalam apa? Ekspresi pujian penyembahannya. Banyak orang udah kehilangan cinta sih masalahnya. Kenapa? Karena udah digondol dunia cintanya. Digondol keinginan dagingnya. Kekasih-kekasih Tuhan. Kembalikan dignitimu. Kembalikan siapa dirimu. Kau gak perlu mewah di hadapan dunia, tapi di hadapan Tuhan kau terhormat. Kau gak perlu kayaknya, aman di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan amburadul. How? Hidup seperti apa? Saya berdoa saudara, pesan ini itu menginsafkan kita. Kita perlu tinggal lebih lama di Yeriko. Kota pohon palem, di mana kota tersebut dulu dikutuk tapi pulih. Dan pada orang yang dipulihkan ada jejak langkah pemulihan. Tinggallah lebih lama. Nggak usah cepet-cepet pengen terang. Pengen jadi terang, pengen berdampak. Hei, Anda tahu kan lempar lembing? Pernah lihat kan lempar lembing? Luncur ke atas. Tapi nggak lama dia akan turun. Kayaknya sih masih melaju kan? Masih melaju. Tapi melajunya bukan ke atas. Beda kalau roket saudara. Dia akan menembus atmosfer sampai di orbitnya aman. Tuhan mau begitu saudara. Kita nggak seperti roket kehilangan bahan. Menembus saudara batasnya. Kita berkemurahan hati tapi kita nggak berkekurangan. Nah itu bukan sekedar ayo jadi orang yang suka memberi. Bukan sekedar itu, ada nilai-nilainya Bapak Ibu Saudara, haleluya. Dan nilai-nilai yang pertama itu bukan harga diri, tapi cinta Tuhan. Kalau nilainya harga diri itu tadi, Anda gak enak sama orang, gak enak sama Pak Gembala, gak enak sama pelayan Tuhan, gak enak sama petugas kolektor, gak berani gini. Nggak enak. Saudara, kalau Anda jujur sama Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan siapa dirinya. Dokter mau kasih obat termanjur seperti apa? Kalau Anda tidak jujur, Pak, sakit kepalaku. Pak, sakit dengkulku. Pada yang sakit di sini udah minus. Tapi di sini kan darah tinggi, stres, tekanan darah naik,
Pada di sini masalah. Mana Mas Ari? Sini kan? Banyak orang ya, masalah keuangan itu sederhana. Masalah ego, masalah jujur, masalah apa adanya. Ayo dong jadi apa adanya. Bersih di hati. Bisa katakan bisa, mampu katakan mampu. Iya. Dan jadi orang yang tadi punya dignity, harga diri yang tepat. Tidak menaruh harga diri yang salah karena image dunia. Haleluya. Coba lihat cerita tentang dua raja-raja pasal 2 ini. Ayat 21 dan 22 saya akan baca. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu apa? Menjadi sehat sampai... Jadi Yeriko bukan lagi kota terkutuk. Itu kota berbicara tentang gereja yang mampu memulihkan. Karena engkau dan saya dipulihkan. Tapi sebelum engkau menjadi agennya Tuhan, dutanya Tuhan memulihkan, izinkan hidupmu dipulihkan. Katakan amin. Kembali ke Lukas 15. Oh maaf, Lukas 10 sekarang. Lukas 10 ayat 30. Ada 2 ayat dari Lukas 10 ini saya mau baca. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Perhatikan ya. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi Yerusalem lebih ada di dataran tinggi, Yeriko di dataran rendah. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga apa? Juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ayat 34. Ia pergi kepadanya. Ini orang Samaria ini, orang Samaria. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Coba, ini catatan ayat ini menarik saudara. Ini tentang Yeriko yang Yesus kutip. Kemudian ia menaikkan apa? Orang yang dirampok itu yang dibalut ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke... Menurut Anda, tempat penginapan dan merawatnya ini di kota apa, saudara? Di Yerusalem? Daud berkata, tinggallah di Yeriko. Yesus mengambil sebuah kutipan perumpamaan tentang Yeriko menjadi tempat di mana pemulihan terjadi. Harus memberi diri, dirawat, dipulihkan, disembuhkan di Yeriko. Anda bersedia dibatasi. Bagaimana saudara orang yang habis babak belur kalau tidak dibatasi? Pak, Bu, jangan pakai kaki Anda terlebih dahulu dalam pemulihan. Itu demi kebaikan kita. Haleluya. Yang kedua, tadi yang pertama dinaungi, kedua dibatasi. Yang ketiga, ayat 34 ini menyampaikan sebuah pesan, dikatakan begini. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan kalau Anda dalam perawatan, wait, nanti sebentar, tunggu. Jangan terlalu cepat ingin tampil. No. Sabar saudara. Wanita punya 10 dirham, kehilangan 1. Mungkin Anda tidak hancur-hancuran, tapi dalam 1 nilai Anda hilang. Dan itu berulang jatuh, berulang gagal, berulang jatuh. Ingat,
izinkan terang menyala di rumah Anda. Izinkan saudara disapu sampai ditemukan kembali nilai berharga yang hilang itu. Yang ketiga saudara, kita harus bersedia diperbaiki dan disembuhkan. Yang pertama bersedia dinaungi, diayomi. Bersedia menjadi terbatas. Jangan gak punya anggaran. Punyalah anggaran saudara. Anggaran untuk traktir ya punya juga. Tapi jangan sejadi-jadinya. Kecuali Anda Tuhan Yesus. Guru, yang sana masih perlu. Potek lagi tuh roti. 5 roti dan 2 ikan. Tambah banyak, tambah banyak. Kecuali Anda Yesus. Jadi orang minta, potek lagi. Sampai nanti kredit card Anda dipotek juga. Kan udah gak mampu lagi. Udah habis. Hubungan, keuangan, kesehatan. 3 proyek kita yang besar ini. Izinkan kita dipulihkan, disembuhkan. Kembali ke ayat yang kelima. Dan kita akan berdoa. 1 Tawarik 19 ayat 5. Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu. Lalu disuruhnya orang menemui mereka. Sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko. Kota dengan pohon palem. Kota dengan aliran sungai yang pulih. Kota dengan penduduknya sekalipun hancur, inginnya yang baik, inginnya yang benar, inginnya yang bagus. Itu penduduk kota yang luar biasa menurut saya, kota Yeriko. Dia nggak menyerah dengan keadaan kotanya. Makanya saya mau kasih tahu, kalau Anda ketemu orang yang seperti itu, tinggal di sana lebih lama, terhubung di sana, Anda akan mengalami. Kalau Anda terhubung dengan orang kaya, orang yang nggak pernah jatuh dalam dosa, itu Yesus. Kalau Anda terhubung dengan pemimpin yang pulih, orang-orang yang pulih, itulah Yeriko hidupmu. Saya berdoa hari ini, saudara, pesannya sederhana. Izinkan kita tinggal di Yeriko dan kita mengalami pulih. Pulih dan pulih. Mari kita bangkit berdiri.